Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Puspita dengan NPM 22753039. Kali ini saya akan menyelesaikan Cisco Packet Tracer 1.5.7 mengenai Network Representation. Sebelumnya kita harus mengisi superfile terlebih dahulu. Di sini ada beberapa step. Yang pertama yaitu identify common component of a network as represented in Packet Tracer. The icon toolbar at the bottom left-hand corner has various categories of networking components. Adalah mengidentifikasi komponen umum jaringan yang ada di dalam paket tracer. Nah, jadi di paket tracer ini di bagian bawah kiri terdapat beberapa komponen jaringan, yang mana di sini icon yang pertama ada method device, hand device, komponen, connection, dan lain sebagainya. Connection leading to the jadi ini pertanyaan yang pertama maksudnya adalah berapa banyak endpoint device yang ada dalam jaringan ini yang hanya satu koneksi. Nah, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya sampai 15. Terdapat 15 end device yang memiliki satu sambungan saja. Yang kedua, without hunting the two photos, how many icon in the topology represent intermediary device multiple connection adding to the. Pertanyaan kedua ini adalah berapa banyak intermediary device yang ada di dalam komponen jaringan ini. Adalah sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan antar media yang membentuk sebuah jaringan atau internetwork yang menghubungkan dua media atau lebih. Ada 13 intermediary device. Step yang kedua, explain the purpose of the device. Ini dijelaskan dengan tujuan device adalah apa yang disebut dengan client server model adalah model di mana salah satu komputer yang menjadi komputer itu menjadi server dan komputer lainnya itu bisa menjadi client yang dimana pihak klien ini bisa meminta informasi kepada server dan proxy server akan memberikan hasil prosesnya kepada klien. Pertanyaan 2 di step kedua, list at least two function of intermediary device. Itu artinya sebutkan dua fungsi intermediate device. Nah, jadi fungsinya untuk menghubungkan antara indivisa dan berfungsi untuk mengatur aliran dan melalui jaringan. Yang ketiga, sebutkan dua kriteria dalam memilih tipe media jaringan. 1. Jarak di mana media dapat berhasil mengantarkan sebuah sinyal. Kedua adalah lingkungan di mana tempat media itu digunakan. Jumlah data dan kecepatan data yang harus dikirimkan. Yang terakhir, biaya atau ongkos media instalasinya. Step ketiga ada compare and contrast LAN and WAN. Jadi itu adalah membandingkan dan kontraskan antara dengan LAN dan WAN. Jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN. Perbedaannya terletak pada LAN, jangkauannya lebih kecil dibandingkan dengan WAN dan biasanya LAN itu hanya mencakup media kecil saja. Misalkan di dalam suatu kantor hanyalah sentral dan branch. WAN adalah yang bisa menghubungkan antara lain. Misalnya di sini internet ini menghubungkan dua LAN sentral dan branch. Pertanyaan yang 2B. Mana lagi? Gimana, Cok? Loh, kok ada ini? Pertanyaan yang 2B, berapa banyak WAN yang ada di sini? Saya melihat ada 2 WAN yang menghubungkan 2 LAN atau lebih. Pertanyaan yang ketiga, berapa banyak LAN yang Anda lihat? Saya melihat terdapat 3 LAN corp office, central, dan branch. Pertanyaannya, dijelaskan apa yang dimaksud dengan internet. Internet adalah jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat dari seluruh dunia saling terhubung. Pertanyaan yang
Bagaimana caranya home user connect ke internet? Dengan adanya wireless point dan menggunakan access point. Pertanyaan terakhir di step 3. What are some common methods that business use to connect to the internet in your area? Metode apa yang digunakan untuk connect ke internet di area Anda? Jadi biasanya di sini menggunakan provider dan wireless fidelity atau WiFi. Sekian di penyelesaian paket tracer 1.5.7 representation dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.